Mari kita menjaga solidaritas kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa dan negara. Masing-masing kita menjaga jangan terprovokasi oleh pihak-pihak lain, baik itu dari unsur politik, keagamaan, kesukuan, apapun. Kalau ada ajakan-ajakan yang tidak mendukung solidaritas itu, hendaknya dihindari. Keutuhan dan kebersamaan, solidaritas antar kita hendaknya kita jaga. Insya Allah akan membawa kesejahteraan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, solidaritas adalah bagian dari upaya menciptakan keadaan sosial yang teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, solidaritas menjadi pegangan untuk menyatukan adanya perbedaan. Sebagai makhluk hidup sosial, kita pasti paham bahwa solidaritas adalah sebuah hal yang sangat penting. Adanya keberagaman suku dan budaya di Indonesia tentu sangat membutuhkan solidaritas antara sesama umat beragama. Hal itu ditujukan demi tercapainya kehidupan yang harmonis. Lalu bagaimana sebenarnya cara atau peran kita agar bisa merawat solidaritas sosial? Telah hadir bersama kita seorang narasumber, beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Jember, Dr. Haji Faisal Nasar bin Madi MA. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini selalu eksis di aktivitas keseharian ya. Jenengan sibuk sekali menjadi seorang akademisi juga di UIN khas Jember, betul nggih? Betul. Baik. Ustadz, ini berkaitan dengan tema kita yang menarik mengenai merawat solidaritas sosial. Pandemi kemarin sebenarnya membuat kita merefleksikan banyak hal ya Ustadz. Degradasi mental, keterpurukan ekonomi, kerusakan ekologi, moralitas, dan bahkan dinamika politik begitu. Dan sebenarnya peran yang perlu kita lakukan agar merawat solidaritas sosial ini seperti apa Ustadz? Selengkapnya kita berikan Ustadz untuk memberikan pemaparan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama, kita sebagai manusia hendaknya menyadari kita ini adalah madaniyun bitab'i. Kita ini adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Betul sekali. Harus bersama dengan yang lain. Ya, ini aneh kalau ada seseorang yang tidak mau bergaul dengan kanan kirinya. Apapun nanti mereka akan butuh pada orang lain. Ya. Ini pertama, skop kecil dalam berkeluarga, ya. Tetap apalagi orang tua sebagai anak harus sangat-sangat, bukan butuh lagi, ya sudahlah, jasa orang tua kita tidak bisa lupakan. Saudara, butuh bertangga. Ini manusia, tidak bisa. Karena kalau kita mati, jenazah kita tidak bisa jalan sendiri. Betul sekali. Ya. Jadi harus disadari pertama bahwa kita adalah makhluk sosial, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tidak sebatas itu lagi, kita harus berhubungan dengan orang luar, dengan negara bangsa lain maupun negara-negara lain. Itu yang harus kita sadari. Karena itu masing-masing kita punya tanggung jawab untuk merawat
dalam kehidupan bersosial ini. Kalau ya dalam hal keluarga, orang tua bisa menciptakan kerukunan dalam keluarga itu cukup kecil keluarga, sehingga antar saudara itu ada guyub, ya, dan melakukan langkah-langkah bagaimana menjaga solidaritas bersama sedang keluarga, minimal saling mengunjungi. Ya. Kedua, kita lihat saudara kita mungkin ada kekurangan materi, kita yang ada kelebihan harus merawat solidaritas dengan membantu. Itu ke hal lain, bermasyarakat juga. Bahkan Nabi sangat disayangkan bila mana seorang muslim khususnya ada tetangganya lapar tidak tahu. Itu sangat-sangat mungkin bisa tidak masuk surga kita kalau kita lupa dengan sekitar kita. Ya, lupa dengan sekitar kita. Lebih fatal lagi, dengan orang lain berbaik-baik, dengan saudara malah jauh. Ini lebih fatal lagi. Dengan orang lain begitu murah membantu, merawat solidaritas dengan orang lain, tapi solidaritas pada keluarga sendiri, abang, adik semua tidak ada. Bakhil dengan saudaranya, tapi dengan orang lain. Padahal di Al-Quran wadil kurba, kerabat dulu yang harus diperhatikan. Kerabat, bukan orang lain. Ya, wal yatama, baru orang anak yatim, wal masakin, baru orang miskin, dan seterusnya. Ini untuk menjaga kesejahteraan harus membantu. Dalam apa yang terjadi di Indonesia juga sebagai negara keluarga besar kita, bangsa Indonesia, sudah mengalami baru pandemi, ya. Betul, ataupun ada musibah-musibah yang ada baru-baru ini, COVID. Kita tidak bisa ego. Orang yang ego itu orang yang memikirkan diri sendiri, tidak mau memikirkan orang lain. Termasuk kita waktu parahnya COVID, menjaga masker, itu pun bentuk solidaritas supaya orang lain tidak tertular oleh kita atau kita tertular oleh mereka. Jadi ini sehingga ada bentuk solidaritas itu terwujud ke dalam respon. Ada musibah di mana, di Lombok, musibah di Palu, musibah di Aceh waktu tsunami, tergerak, ya, karena ada rasa ikatan sesama makhluk sosial, senasib, apalagi ada yang seagama, sebangsa. Itu akhirnya lahirlah gerakan-gerakan yang sifatnya sosial. Ini salah satu cara merawat. Dan berapa 10 tahun terakhir ini, kurang lebih 10 tahun, pemerintah pun dan ormas-ormas Islam, ya, melahirkan langkah-langkah dalam menjaga solidaritas sosial, ya. Mungkin di kalangan dengan lahirnya Lajis, kalau NU Lajisnu, lembaga amil zakat itu. Kalau di Muhammadiyah Lazismu, di Al-Irsyad Lasnas, Al-Irsyad. Di kalau nasional mungkin ada Baznas. Salah satu bentuk dalam mewujudkan menjaga solidaritas, baik itu bentuknya mungkin ekonomi atau bentuknya beasiswa. Sekarang di Indonesia banyak lembaga-lembaga yang mengeluarkan beasiswa. Ya, ini tuh mengangkat harkat martabat. Ada orang keluarga miskin yang rumahnya lantai tanah, dengan beasiswa itu mengangkat harkat keluarga. Ini alhamdulillah sangat-sangat semarak. Bahkan kita tidak terbatas, solidaritas kita tidak terbatas pada bangsa dan Indonesia saja, namun bentuk solidaritas kita pada luar negeri. Indonesia membantu apa yang terjadi di Syria, di Palestina, di Yaman, atau di mana-mana tempat, di Myanmar, Rohingya pengungsi. Bahkan zaman Pak Harto dulu
solidaritas kita pada dunia internasional tahun 75-an mungkin 70-an menyediakan pulau khusus untuk pengungsi Vietnam. Itu sangat dihargai oleh dunia internasional. Ini banyak langkah-langkah dalam merawat dan menjaga solidaritas kita, baik dalam skup kecil, masyarakat lebih luas, maupun dalam skup nasional, bahkan dalam dunia internasional juga. Dan ada sebuah hal menarik tadi yang sudah Ustadz sampaikan mengenai kita harus mengutamakan orang terdekat kita ketika kita menumbuhkan solidaritas, membantu sesama begitu. Berarti ada sebuah pilihan ya Ustadz, apabila di luar sana ada orang yang mungkin tertimpa bencana namun jauh dari daerah kita, sementara tetangga kita mengalami kelaparan, kemiskinan begitu. Kita harus mengutamakan tetangga kita terlebih dahulu. Ya, kita kan ada keterbatasan kemampuan. Betul. Ya. Katanya mampunya hanya tetangga, kasihkan tetangga dulu yang butuhkan, ya. Apalagi yang jauh, kalau jauh ya silakan kalau ada kemampuan. Kalau kemampuan tidak sebatas tetangga, orang lain pun bisa diberi. Kemudian sebagai seorang muslim harus yakin bahwa Allah akan membalas amal kita. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Duri yang di tengah jalan pun diketepikan, itu sudah nilai pahala. Bentuk solidar kita pada orang lain jangan sampai kena duri. Sampai orang itu bisa masuk surga karena ada anjing haus kasih air. Anjing. Ya. Dan Allah menjanjikan dari sabda Nabi, la yanqusu malun min sadaqatin bal yazdad. Bahwa harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, bahkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Sehingga ada kawan saya yang sangat solider sekali kepada pihak lain, pada ormasnya. Ada orang yang aktif di NU, di Muhammadiyah, di Al-Irsyad atau di ormas-ormas lain, usahanya tambah maju. Dia mengatakan pada saya kerja saya tambah besar sekarang ini karena saya tidak pelit pada organisasi saya. Organisasinya butuh apa? Organisasi ormas Islam ya itu. Butuh apa? Dia keluar, semudah itu dia mengeluarkan dana bantuan untuk kepentingan organisasi. Ya, dari antaranya organisasinya itu membina rumah sakit, membina sekolah-sekolah. Ini kan tempatnya pengkaderan bangsa atau menentukan masa depannya pendidikan kan. Betul sekali. Jadi karena itu saya tekan kembali, dalam menjaga solidaritas jangan takut menjadi miskin, bahkan janji Allah akan bertambah harta kekayaan kita. Sebagian sabda Nabi, la yanqusul malun min sadaqah bal yazdad, bahwa harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, bahkan akan bertambah dan bertambah. Tidak akan habis harta apabila kita menyedekahkan, bahkan bertambah berkali-kali lipat. Itu janji Allah ya. Insya Allah rezeki Allah. Dan dalam merawat sebuah solidaritas bersama tentunya kita harus memiliki jiwa yang besar begitu. Jangankan sebuah negara Indonesia yang memiliki ragam suku, budaya, agama. Dalam sebuah keluarga atau bahkan dalam komunitas kecil begitu, banyak sekali hal-hal atau konflik-konflik perbedaan yang dialami begitu, Ustaz. Bagaimana caranya kita agar bisa besar hati, besar jiwa begitu? Ya. Masing-masing kita punya karakternya. Betul sekali. Watak. Betul. Ada suatu pepatah mengatakan at-taba' ma yughayyiruhu illa bil ma' wal kafan, bahwa watak seseorang itu tidak berubah kecuali dengan air dan kafan. Dimandikan, dikafani. Jadi itu terbawa itu watak itu ya. Wataknya si A ini begini. Ya. Kalau toh berubah tidak jauh dari aslinya. Tapi ya wataknya Umar bin Khattab keras, baik sebelum kafir, waktu sebelum Islam atau waktu kafir, dan tapi waktu Islam keras, tapi keras dalam kebenaran. Itu tidak ada kompromi. Utsman bin Affan orang yang lembut, pemurah dan lembut. Ali bin Abi Thalib keberaniannya, Abu Bakar kedermawanannya. Semua punya watak masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan watak karakter seseorang itu harus sama.
Ya. Dalam berkeluarga satu bapak satu ibu pun kadang-kadang 5 bersaudara itu kadang-kadang wataknya beda-beda. Betul sekali. Ya, jadi disitulah dibutuhkan kebesaran hati kita, berjiwa besar, khususnya yang lebih tua. Iya. Ada yang lebih tua itu ya orang yang harus arif, bijak. Tapi ya, kedua yang muda pun tidak bisa jadi alasan untuk berkeras kepala. Ya, yang muda pun harus ada rasa hormat pada yang tua. Iya. Jadi ada saling memahami untuk menjaga solidaritas kebersamaan keluarga itu harus saling memahami. Konsepnya Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan golonganku bila mana yang tua itu tidak yarham, itu merahmati atau menyayangi yang muda, yang kecil. Walam yuwakkir kabirana, dan bukan golonganku pula yang muda tidak hormat pada yang tua. Jadi dua pihak harus saling. Karena itu dalam menjaga keharmonisan atau solidaritas dalam keluarga, semua pihak berperan. Jangan yang mentang-mentang yang tua minta dihargai berlebihan. Jangan yang muda pun jangan bermanja-manja, minta diperhatian semuanya. Ya, ini intinya di situ. Bagi saya semua pihak berperan mengendalikan dirinya. Kalau memuncak dalam perselisihan kita yang akan merusak solidaritas kita, kul khair awil yasmut, katakan yang baik atau diam. Diam itu Masya Allah, itu ajar Nabi Muhammad SAW. Diam, katakan yang baik-baik, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang paling tidak kita mendoakan Allah yahdi, mudah-mudahan adik saya atau saudara saya ini dapat hidayah. Itu minimal doa ya. Iya, minimal doa. Dan solidaritas ini adalah sebuah hal yang tentu di jalan yang selalu positif ya Ustaz. Harus begitu. Karena bisa dipastikan apabila sebuah negara atau kelompok menjunjung sebuah solidaritas sosial ini, dipastikan tidak ada yang mungkin merasa terzolimi begitu. Betul. Semuanya bisa dipastikan untuk sejahtera. Iya, gitu. Namun apakah solidaritas ini bisa dimanfaatkan dalam hal-hal yang melenceng begitu Ustaz? Solidaritas nggak betul ada ya. Ayo kita solidar membunuh fulan ya. Ini tidak betul, tidak betul. Kita bersepakat pada kejelekan tidak bisa. Harus dibawa ke positif. Ada sama-sama maaf, sama-sama profesi tidak benar, solider, ini kawan kita, tidak bisa, tidak bisa, harus kepada jalan yang benar. Kepada jalan yang benar. Dan tentunya apabila kita menemukan sebuah kawan atau kita berkawan atau berteman, bersahabat begitu, tidak boleh membenci terlalu berlebihan atau bahkan menyukai terlalu berlebihan. Karena Allah Maha membolak-balikan hati, begitu. Betul, betul ya. Kedua, kadang-kadang terganggunya solidaritas sesama kawan ini kalau sudah ada masalah, ada kepentingan. Iya. Ini kepentingan ini, apalagi materi ya. Betul sekali. Kadang-kadang merusak. Kadang-kadang menghalalkan segala cara. Tidak peduli itu saudaranya, tidak. Ini naudzubillah. Saya ulangi lagi, solidaritas termasuk tidak harus agama. Lain agama, lain suku, itu pun harus ada. Dan Indonesia, Masya Allah, Indonesia orangnya guyup. Sangat guyup. Karena saya pernah hidup di Timur Tengah, saya pernah hidup di Malaysia. Saya masih bangga dengan Indonesia, keguyupan. Keguyupan orang Indonesia ini Masya Allah. Ada satu negara, sekitar Asia Tenggara sini, kawan saya orang Palestina, itu bisa membedakan antara orang Indonesia dengan, dan saya perlu sebutkan negara di Asia Tenggara ini. You are Indonesian, kamu orang Indonesia ya? Iya. Bagaimana tahu? Anda ramah. Saya jumpa Anda senyum. Itu Indonesia. Kalau saya ini yang negeri ini, saya sebut namanya, negeri ini dingin, diajak bicara itu kurang welcome, kurang welcome. Jadi bangga sebagai bangsa Indonesia yang solidaritas antar kita ini sangat kuat. Dikenal sebagai negara yang ramah, dan itu masih berlaku ternyata ya Ustaz. Walaupun degradasi moral juga dialami oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Banyak ini kadang-kadang
di dunia barat Ya. yang penuh kehidupan individu, ya itu kadang-kadang terbawa ke sini. Ada yang ingin merusak bangsa kita dengan narkoba yang masuk begitu derasnya, Iya. sehingga banyak moral generasi muda yang rusak karena ini. Dan kehidupan individu yang mengurai solidaritas ini pun ada muncul. Tapi saya yakin tetap solidaritas antar kita ini sama bangsa Indonesia ini akan tetap bertahan. Iya. Yakin. Kalau di Barat itu tidak peduli dengan lain, individual sekali. Kalau menurut pandangan Ustadz ya mungkin tadi menarik, pernah melalang buana tinggal di beberapa negara di Timur Tengah utamanya. Apa sebenarnya yang mendasari Indonesia, masyarakat Indonesia ini memiliki sifat solidar yang mungkin melebihi negara-negara tersebut? Ya mungkin terbentuknya bangsa ini mungkin ya. Kita lihat perjuangan bangsa Indonesia sampai kepada kemerdekaan. Iya. Dari jauh sebelum kemerdekaan itu kebersamaan tercipta melawan penjajahan 350 tahun ya. Masa mungkin 40 tahun sebelum atau 50 tahun sebelum kemerdekaan ya, antara semua unsur bersama-sama ya, bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan dan keutuhan bangsa ini harus dijaga oleh pendiri bangsa, ya, dari Pak Karno, Pak Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, banyak yang mempersiapkan kemerdekaan, Hatta dan semuanya itu, Pak Suman Singodimojo, saling mengalah. Ya. Yang dipentingkan mereka adalah bagaimana kesatuan bangsa ini tidak pecah. Sehingga kan dulu kan ada mengamalkan ajaran Islam itu dihapus kan, Betul sekali. berketuhanan yang Maha Esa. Dalam mereka apa? Mempertahankan keutuhan NKRI ini ya, kesatuan. Jadi ditanamkan sejak dulu-dulunya oleh pendiri bangsa ini kita kebersamaan, solidar antar mereka. Sehingga saya orang Indonesia itu kalau sangat heroik. Karena kemerdekaan didapatkan dengan darah, dengan korbannya para syuhada, para pejuang ya. Kalau bilang merdeka tuh heroik sih, merdeka. Itu orang Indonesia. Saya lihat ada tetangga dari kita ini bilang merdeka tuh kurang garam, merdeka. Merdeka. Aduh, kata kawan-kawan, Allah kamu tidak merdeka, kamu dikasih kemerdekaan. Diberi kemerdekaan. Diberi kemerdekaan oleh penjajah. Beda tesnya ya. Beda tesnya. Rakyat Indonesia, masya Allah, solidar sekali. Mungkin jadi adanya solidaritas yang sangat tinggi ini memang karena berangkat dari perjuangan bangsa Indonesia yang sangat solidar antar mereka sehingga mencapai kemerdekaan. Sebuah cikal bakal negara kita berangkat dari sebuah solidaritas yang sangat kuat begitu. Betul. Bahkan sudah menandakan kebesaran hati para pemimpin kita terdahulu dengan menghapus ideologi yang untuk tujuan mengutamakan Islam. Dan kita menyadari berbagai perbedaan di negara kita. Jadi, semua diakui. Perjuangan dan sumbangsi umat Islam sangat besar di negara kita ini, Indonesia ini. Kalau ada hal-hal yang merugikan bangsa Indonesia ini ya, berarti umat Islam paling banyak ruginya. Yang akan menerima kerugian. Karena itu umat Islam akan selalu solid untuk mempertahankan kebersamaan ini. Dan itu harapannya tentunya. Kita sebagai mayoritas bukan malah menjadi superior, tapi tidak bukan menjadi tirani pada minoritas ya. Betul sekali. Tidak. Kebersamaan, solidaritas bangsa ini harus dijaga. Baik, Masya Allah. Ini sebuah ilmu dan pandangan yang luar biasa untuk kita membuka diri, membuka lagi, merefleksikan untuk bisa hidup bersama-sama dengan solidaritas yang tinggi, begitu ya Ustaz ya. Dan ini kita sudah sampai di penghujung waktu episode Setes Embun kali ini. Namun mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustadz Faisal bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu bagi kita semua. Dan pemirsa, demikian tadi episode Setes Embun
dalam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Pia Mediana mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.